يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu khususan la Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma usan jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin wal sahabati wal tabi'in wal ulama'i wal musannifin. ثم وصل جميع الملائكة المقربين خصوصا لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وخصوصا لجميع مشايخنا وأساتذنا ثم وصل جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها الأحياء منهم والأموات ثم وصل محمد محي الدين تاج المفاخر وإلى عائشة نور الأمة ثم وصل محمد صديق الأمين ثم وصل محمد الفاروق ثم وصل زوجتي وإلى جميع تلاميذي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. Untuk para pihak yang ikut membantu memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir li amin. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparingi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir li amin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah, semoga Allah Subhanahu wa taala diparingi kesehatan, diparingi kemudahan dalam rangka bertolabul ilmi, diparingi kesuksesan dalam rangka menjalani kehidupan, dan oleh Allah Subhanahu wa taala dilindungi dari bahaya narkoba dan kenakalan remaja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir li amin. Untuk pengarang kitab niki Syekh Abdul Wahab Khalaf. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir li amin. Mari dibaca dengan bahasa Indonesia terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kemarin diputus oleh liburan. Fa'idad da'a, maka apabila mengklaim, mengaku. Fa'il dari idda'a siapa riyadiyun, seorang atlet atau olahragawan.
Idda'a itu tidak hanya fi'il ma'lum, akan tetapi juga merupakan fi'il muta'addi sehingga dia butuh maf'ul bih. Fa'idat da'a, maka apabila mengklaim siapa riyadiyun, seorang atlet, mengklaim annahu, akan, kode untuk maf'ul bih pakai akan. Annahu, akan sesungguhnya riyadi, khabar dari anna, adalah batalu naw'in, juara dari atau jago dari satu macam min anwa'ir riyadati, dari beberapa macamnya olahraga. Wa angkara, dan mengingkari, alaihi, atas riyadiyun yang mengklaim tadi. Maf'ul bih dari angkara dakwahu, akan klaim atau pengakuan dari riyadiyun. Siapa yang mengingkari? Riyadiyun, seorang atlet akharu yang lain. Fatahadda, maka menantang. Nantang. Ayo tanding, ayo rek gak percaya. Siapa yang menantang? Fa'il dari tahadda. Siapa? Mudda'il butulati, orang yang mengklaim dirinya seorang juara tadi. Menantang man, akan orang, angkaro yang mengingkari, siapa? Man alaihi, atas riyadiyun tadi, mudda'il butulah tadi. Wa talaba, dan menuntut, wa talaba, dan meminta, siapa? Mudda'il butulati, minhu, dari man angkara. Maf'ul bih dari talaba, ayyubariya, akan hendaknya berlomba, siapa? Man angkara hu, akan riyadiyun sing awal. Au ayyati, atau hendaknya mendatangkan, siapa? Man angkara, biman, dengan orang yubari, yang bisa berlomba, siapa? Manhi, akan riyadiyun yang pertama tadi. Wahadzal mungkiru, wahadza, dan bermula ini rupanya al mungkiru, orang yang ingkar. Ma'asyiddati hirsihi, beserta sangat ambisinya hadzal mungkir ala ibtali da'wa hadza, atas membatalkan atau pembatalan klaim inilah rupanya al mudda'i, orang yang mengklaim. Wa ma'a annahu, dan beserta sesungguhnya, pakai dhamir sya'an saja karena yang jatuh sesudahnya adalah jumlah. Ciri dari bahwa ini adalah dhamir sya'an, memungkinkan untuk kemudian dianggap sebagai dhamir sya'an, adalah apabila yang jatuh sesudahnya adalah berupa jumlah. Wa ma'annahu, dan beserta sesungguhnya adalah laisa, tidak ada. Bihi, dengan hadzal mungkir, isim laisa muakhar. Laisa, tidak ada, adalah bihi, dengan hadzal mungkir. Apa yang tidak ada? Fa'il atau isim laisa yang muakhar. Ayyu maradin, penyakit apapun, wala, dan tidak, lahu, adalah, bagi hadzal mungkir, ayyu udhrin, uzur apapun, yamna'u, yang mencegah, apa uzur, hu, akan hadzal mungkir, an mubaratihi, dari berlomba dengan riyadiyun yang pertama. Wa anil ityani, dan dari mendatangkan biman, dengan orang yubarihi, bara yubari, yang bisa berlomba, siapa? Manhu, akan, atau hi, akan riyadiyun yang pertama.
Hadzal mungkir belum diberi khabar. Oleh sebab itu baca kitab itu sulit itu gara-gara itu. Ya, kita kalau di pelajaran yang umum itu ya mari mubtada khabar begitu. Ya, mari fiil fa'il begitu. Mari fiil fa'il maf'ul bi. Ternyata kacau kalau sudah di teks. Kalau sudah di teks itu ternyata kacau. Gitu. Nah, itu yang agak sulit akhirnya. Oleh sebab itu kalau saya sejak awal tidak percaya pada instan. Ya, jadi umpamane panjenengan kepingin pinter harus rajin, ngomongnya tahun, jangan jam, jangan hari, jangan bulan, ya, gitu, begitu. Pokoknya terus ngaji, Bismillah, tapi semangat hafalan, ya, gitu. Khabar dari hadzal mungkir adalah lam yataqaddam, tidak berani, tidak maju siapa hadzal mungkir limubaratihi, untuk bertarung atau untuk berlomba dengan riyadiyun yang pertama. Walam ya'ti, dan tidak bisa mendatangkan siapa hadzal mungkir biman, dengan orang yubari yang bisa berlomba siapa manhi akan riyadiyun yang pertama. Ya, sampai tadi sudah membaca adat syarat ya, faida, tapi belum diberi jawab itu. Gitu, itu beratnya. Fatahadda kan ada fa-nya Ustaz. Iya itu atof itu. Mana jawabnya? Fa idza da'a riyadiyun annahu batalun naw'in fa inna hadza. Itu jawabnya. Berat kalau seandainya kemudian tidak ngerti konteks, itu ya berat. Kenapa kok kemudian ini diberi fa? Fa inna. Karena ini jadi jawab. Ya. Jadi fatahadda itu belum dijawab. Apabila seorang atlet itu mengaku dirinya, ya, itu adalah seorang jago dalam bidang olahraga tertentu, dan kemudian ada orang yang mengingkari, atlet yang lain mengingkari, kemudian begitu, bukan maka, tapi kemudian orang yang mengklaim dirinya jago itu kemudian menantang, ada gak percaya sampean? Kalau Anda tidak percaya bahwa saya itu jago dalam bidang atletik ini atau olahraga ini, ayo tanding dengan saya. Jadi fatahadda bukan jawab. Lagi-lagi harus saya tegaskan, ketika kita membaca kitab, jangan kemudian simbol-simbol zahir itu langsung dieksekusi, jangan. Pokok fa mesti jawab. Enggak, fa itu banyak. Ya. Itu beratnya. Oleh sebab itu akhirnya penting kemudian sampean langsung, ya di samping bolehlah berguru melalui YouTube, dan ya banyak yang fenomena minta akui sebagai murid macam-macam. Ya jelas lah kita me-YouTube-kan ini ya karena kepingin punya banyak kenalan, karena banyak murid dan seterusnya begitu. Ya. Itu begitu. Fa inna hadza, maka sesungguhnya ini menolak tapi tidak berani bertanding, menolak tapi tidak mau melawan. Realitas semacam itu bagaimana? Fa inna hadza, maka sesungguhnya ini adalah i'tirafun, merupakan pengakuan, adalah i'tirafun, khabar dari inna adalah i'tirafun, merupakan pengakuan minhu dari hadzal mungkir bil ajzi, dengan kelemahan, wa taslimun, dan merupakan penerimaan bid da'wa, dengan klaim. Nek ngono sampean nerimo, gak mengakui bahwa ini adalah merupakan jago juara, begitu, tidak mengakui itu, tapi ditantang sampean ndak wani, ditantang sampean itu tidak mau mendatangkan orang yang bisa melawan itu, menolak, mengingkari, tapi realitasnya seperti itu, maka itu merupakan sebuah pengakuan. Itu semacam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza da'a, moko ing dalem ari kalane mengaku, fa'il dari idda'a sapa riyadiyun, seorang atlet, maf'ul bih saking idda'a annahu ing satuhune riyadiyun iku batalu naw'in, jago saking satu macam min anwa'ir riyadati, saking piro-piro macam olahraga.
Wa angkara lan ngingkari alaihi ing atase riyadhiyun. Maf'ul bih saking angkara dakwahu, kok maf'ul bih riyen Ustaz? Ketika kita baca kitab harus berdialog. Ojo kemudian yang jatuh sesudahnya langsung mesti fa'il, memungkinkan dibolak-balik, mari fi'il fa'il, mari fi'il maf'ul bih oleh sak karep. Ya, begitu. Jadi kita ketika baca kitab harus berdialog, tidak bisa. Oleh sebab itu rumus saya adalah semakin sampean memaksimalkan pikiran, semakin memungkinkan untuk bisa sampean. Tapi semakin sampean malas untuk kemudian berpikir keras, berpikir serius, kemungkinan untuk bisa membaca kitab itu menjadi sangat rendah. Oleh sebab itu sampean kalau kepingin bisa membaca kitab harus mikir sampai ngeluh. Ya. Ya, kalau dalam bahasa orang sekarang sampai berdarah-darah gitu ya, mikirnya itu. Itu begitu, realitasnya begitu, ya. Kita tetap ya memiliki pandangan bahwa yang namanya baca kitab itu sulit. Ya. Oleh sebab itu seperti yang sering saya katakan, argumentasi saya sering itu, ya. Lirboyo menetapkan itu 9 tahun sampai 12. Langitan Pondok Besar itu menetapkan 9 tahun sampai 12 tahun. Sidogiri 12 tahun juga 9 sampai 12 tahun rata-rata itu. Ada orang pendatang baru yang tidak punya bukti dan seterusnya, ya mengklaim ini sekian jam, ini sekian bulan, ini koyo kangelan begitu ya. Ya, perlu diperhatikan. Kita itu sudah yakin loh, Rek. Seperti kemarin berapa hari yang lalu, tanggal 5 kemarin ya. Kita ada lomba baca kitab tingkat Jember, kita menang. Ya, kita ada bukti loh ketika ngomong ini. Dan yang menang itu tidak belajar 1 bulan 2 bulan, mesti ngomong tahun, 2 tahun, 3 tahun. Gitu. Itu semacam itu, penting untuk kemudian ditegaskan itu. Ya. Wa angkara lan ngingkari alaihi ing atase riyadhiyun dakwahu ing dakwae riyadhiyun. Sapa sing ngingkari fa'il saking angkara riyadhiyun seorang atlet akharu kang lain. Karena diingkari ya apa terusane? Fatahadda moko menantang sapa riyadhiyun yang pertama tadi. Fatahadda moko menantang sapa mudda'il butulati, sapa mudda'il butulati, wong kang ngaku sebagai seorang jago tadi itu. Menantang man ing uang angkara kang ngingkari sapa man alihi ing atase mudda'il butulah atau riyadhiyun sing pertama tadi. Wa talabalan menuntut, meminta siapa mudda'il butulah minhu saking man angkara, maf'ul bih saking talaba ayyubariya ing yanto berlomba, ing yanto berlomba sapa man angkara hu ing mudda'il butulah au ayyatiya utawa yanto mendatangkan sapa man angkara, mendatangkan biman kelawan uang yubari kang bisa berlomba sapa man hi eka ing mudda'il butulah. Wa hadzalan utawi iki rupane al mungkiru wong kang ngingkari ma'asyiddati hirsihi ing dalam sumertane bangete ambisine hadzal mungkir ala ibtali dakwa. Hadza ing atase membatalkan klaim atau pengakuan ikilah rupane al mudda'i wong kang ngaku. Wa ma'annahu lan ing dalam sertane satuhune kelakuan khabar saking anna iku laisa bihi, iku laisa ora ono iku bihi kelawan hadzal mungkir isim laisa muakhar apa ayyu maradin endi penyakit walalan ora lahu ayyu walalan ora lahu iku tetep kaduwe hadzal mungkir ayyu maradin utawi endi uzur yamna'u kang nyegah apa uzur hu ing hadzal mungkir an mubaratihi saking berlomba dengan mudda'il butulah wa anil ityani lan saking mendatangkan biman kelawan uang yubari kang bisa berlomba sapa man hi ing mudda'il butulah. Khabar saiki khabar hadzal mungkir iku lam yataqaddam ora wani sapa hadzal mungkir li mubaratihi maring berlomba
dengan siapa namanya? Mudda'il butulah. Walam yaktilan orang mendatangkan sapa hadzal mungkir biman kelawan wong yubari kang bisa berlomba sapa man hi ing mudda'il butulah. Jawab idza saiki jawab idza sing atas dhewe. Fa inna hadza moko satuhune iki fa inna hadza moko satuhune iki khabar saking inna iku i'tirafun merupakan pengakuan minhu saking hadzal mungkir bil ajzi dengan kelemahan kelawan kelemahan wa taslimun lan penerimaan bid-da'wa kalawan klaim kalawan pengakuan. Oke, diperhatikan niku. Yang pertama, mari kita analisis kata-kata salah satu dari tulisan Arab itu adalah karakternya dia tidak berharokat. Oleh sebab itu perangkat keilmuan untuk kemudian bisa menganalisis teks itu banyak. Ya, salah satu perangkat keilmuan untuk kemudian menyelesaikan tentang idda'a ini adalah tentang bab iqlal. Jadi kudu sampean belajar iqlal, ngerti iqlal itu kudu. Harus. Oleh sebab itu saya kepingin teori dasar kepingin saya hatamkan. Saya syuting. Nanti setelah itu iqlal, saya syuting kepingin. Agar yang namanya pemirsa yang ada di luar sana itu perangkat keilmuannya ketika harus menganalisis teks itu sudah lengkap. Ketika dengan menggunakan perangkat ini masuk akal apabila orang ini bisa. Tapi kalau seandainya iqlal tidak kenal, nahu tidak kenal, kemudian hanya sepotong-sepotong macam-macam, itu yang saya katakan tidak masuk akal, tidak rasional. Orang ini bisa menganalisis teks karena alat analisisnya tidak lengkap. Ya, begitu. Jadi ya kita ibaratkan lah, sering saya ibaratkan juga. Ini bisa mungkin diibaratkan juga seperti itu. Ya kitab itu seperti lautan lah. Kalau alatnya cuman pancing dapatnya ya kecil. Ya kan? Tapi kalau jala lebih besar lagi sampean. Tapi kalau sampean itu pakai kapal ikan, oh lebih banyak lagi. Sampean. Ya begitu. Oleh sebab itu perangkat keilmuan yang kemudian secara rasional memang itu dibutuhkan dalam rangka menganalisis teks itu harus dimiliki, harus dihafal itu. Itu begitu. Bagaimana tentang idda'a ini Ustaz? Idda'a itu mengikuti wazan ifta'ala sebenarnya. Ya. Realitas yang terjadi dalam ifta'ala itu agak unik, beda dengan wazan yang lain, diperhatikan ini. Kadang fa fi'ilnya itu dirubah berganti huruf, kadang taknya yang berganti huruf. Coba. Wazan ifta'ala itu ada realitas yang harus kita sadari. Apa itu? Kadang-kadang fa fi'ilnya berubah huruf. Kadang-kadang taknya yang merupakan huruf ziyadah itu harus berubah menjadi apa? Menjadi to. Harus berubah menjadi apa? Menjadi dal. Harus berubah menjadi apa? Menjadi zal. Harus berubah menjadi apa? Menjadi dha. Harus berubah menjadi apa? Menjadi sa. Ingat. Ya, ada realitas yang ada pada ifta'ala. Yang pertama fa fi'ilnya bisa berubah menjadi tak juga. Kasusnya adalah apabila fa fi'ilnya memang sejak awal adalah waw atau ya. Inilah alasan kenapa kok kemudian wasala kalau seandainya diikutkan pada wazan ifta'ala menjadi iutasola, menjadi ittasola, kemudian diidghamkan akhirnya ittasola. Coba belajar menghayal kan? Gitu, nggak ada tulisannya ini masalahnya. Wasala itu kalau seandainya kemudian diikutkan pada wazan ifta'ala itu akan menjadi iutasola. Ya kan? Maringono waune dirubah menjadi tak, menjadi ittasola. Ada dua tak di situ. Ada dua tak sejenis kemudian diidghamkan menjadi ittasola.
wasofa menjadi iutasofa, menjadi ittasofa, kemudian diidghamkan menjadi ittasofa. Yasaro itu menjadi itasaro, menjadi ittasaro, menjadi ittasaro. Fa fiilnya berubah menjadi ta. Ifta'ala, sekarang taknya. Wazan ifta'ala yang awalnya huruf ziyadahnya adalah ta, yang fungsi awalnya yang paling banyak itu adalah lil mutawa'ah. Ngerti lil mutawa'ah ya? Lil mutawa'ah itu dampak dari sebuah pekerjaan. Begitu. Jadi kalau seandainya saya jama'atu al-ibila fajtama'a, saya mengumpulkan onta, fajtama'a, maka menjadi terkumpul onta tersebut. Itu namanya mutawa'ah. Di antara wazan ifta'ala itu fungsinya adalah lil mutawa'ah. Lah, tak yang merupakan huruf ziyadah, yang awalnya itu adalah tak itu merupakan huruf ziyadah, kadang harus digeser, kadang harus diganti. Diganti dengan apa? Diganti dengan ta. Wabdillita'il ifti'ali ta'ain fa'un min ahrufin li itbaqin tabin. Kalau seandainya fa fi'ilnya sejak awal merupakan huruf itbaq, shad, dot, ta, dha, maka tidak lagi tak di situ. Oleh sebab itu soluha kalau seandainya diikutkan pada wazan ifta'ala bukan istalaha tapi istolaha. Istolaha, taknya berubah menjadi to. Ya. Sobaro kalau seandainya diikutkan pada wazan ifta'ala tidak istabaro tapi istobaro. Taknya berubah menjadi tak. Sing paling penting ada kesadaran. Wazan ifta'ala itu ono keanehan loh. Begitulah kira-kira. Kadang-kadang fa fi'ilnya itu yang dirubah menjadi tak. Dalam kasus ketika yang namanya fa fi'ilnya itu adalah berupa wawu atau berupa iya. Wasola menjadi iutasola, yasaro menjadi itasaro. Tapi kemudian diproses menjadi ittasola dan ittasaro. Itu kasus pertama. Tapi juga bisa jadi huruf ziyadahnya yang berupa ta itu berubah menjadi apa? Menjadi to. Berubah menjadi apa? Menjadi dal. Berubah menjadi apa? Menjadi dal. Berubah menjadi apa? Menjadi dho. Berubah menjadi apa? Menjadi sa. Kapan berubah menjadi ta, Ustadz? Apabila fa fi'ilnya sejak awal adalah merupakan huruf itbaq. Meskipun tidak lengkap itu. Ya. Saya senangnya kaidah yang aplikatif. Kalau dalam kaidah itu huruf itbaq, tapi realitasnya ketika dha itu berubah menjadi dha. Oleh sebab itu saya rubah langsung yang menjadi dha aja. Dhahara itu bukan idhahara tapi idzahara. Ya. Itu semacam itu. Tapi konsisten kalau shad, dot, ta itu mesti berubah menjadi ta. Tapi kalau dha ada yang berubah menjadi dha. Dhahara itu idzahara. Oleh sebab itu ta, dha. Kemudian dal. Adzal, za. Atau adzal, tha. Ya. Kapan berubah menjadi dal? Itu kalau seandainya fa fi'ilnya sejak awal itu sudah dal. Kalau seandainya fa fi'ilnya sejak awal itu adalah za. Zajaro kalau diikutkan pada wazan ifta'ala menjadi bagaimana? Zajaro kalau seandainya diikutkan pada wazan ifta'ala menjadi izdajaro bukan iztajaro. Ngeten iki peta konsep ya. Oh, ifta'ala lagi masalah ini. Murid kita harus kita informasikan. Kadang-kadang fa fi'ilnya yang dirubah, kadang-kadang taknya yang dirubah. Dirubah apa taknya kadang-kadang? Dirubah menjadi to, dirubah menjadi dal, dirubah menjadi dzal, dirubah menjadi dha, dirubah menjadi sa. Begitu. Ya. Nah, nanti dicari di iklal selanjutnya itu. Ya. Kapan berubah menjadi dal? Kalau seandainya sejak awal fa fi'ilnya berupa dal, kalau sejak awal fa fi'ilnya berupa za, itu berubah menjadi dal.
Oleh sebab itu da'a kalau seandainya kemudian diikutkan pada wazan ifta'ala menjadi idda'a. Nah, ini yang sedang kita analisis sekarang. Bukan idda'a, tapi idda'a, yadda'i, iddi'aan. Kita tasrif ayo, idda'a. Iddi'aan wa mudda'an fahuwa mudda'in wa dhaka mudda'an idda'i la tadda'i mudda'an mudda'an. Okay. Zajaro kalau seandainya diikutkan pada wazan ifta'ala menjadi apa? Iztajaro, tidak, izdajaro. Ya, berubah menjadi dal. Dal konsisten itu berubah menjadi dal. Kalau dal bagaimana? Berubah menjadi dal langsung. Zakaro kalau seandainya misalnya dirubah menjadi idzakaro. Kalau sa bagaimana? Thagara misalnya dirubah menjadi ifta'ala, bagaimana diikutkan pada wazan menjadi itsagara. Sing penting poin yang kepingin saya tegaskan adalah hati-hati terhadap wazan ifta'ala dalam konteks iklal, karena bisa jadi ya, yang pertama fa fiilnya berubah, yang kedua bisa jadi tak yang merupakan huruf ziyadah itu adalah bisa berubah. Poinnya itu silahkan dikejar. Itu yang pertama tentang idda'a. Fa'idha da'a riyadiyun annahu batalu naw'in. Sekarang kata-kata batal. Perhatikan. Salah satu dari tulisan Arab itu kadang-kadang yang namanya beda harokat itu pada akhirnya berkonsekuensi pada perbedaan arti. Oleh sebab itu pendampingan terhadap kamus mendaji sangat penting. Birrun itu artinya baik, berbakti. Burun itu artinya adalah gandum. Barun itu artinya adalah daratan. Dhaharal fasadu fil barri. Barro sama persis itu. Ya. Hal-hal begini inilah yang kemudian pemula harus rajin, dan itu harus kemudian ngerti karakter diri. Saya Ustadz kalau hanya dipandang belajar mutolaah kitab dipandang saja misalnya, itu tidak bisa saya Ustadz. Loh, tulisan ditulis berarti sampean ya, sambil dihafalkan ditulis, dihafal ditulis, dihafal ditulis. Bisa jadi gerakan tangan ini bisa membimbing otak kita kenali karakter diri untuk kemudian hafal itu bagaimana. Saya kalau cuman ngomong saja, merenung saja misalnya tidak. Lah itu kenali diri. Ya kalau ditulis agar terampil dan seterusnya. Begitu. Kenali diri. Kalau seandainya batal itu kemudian dianggap batlun atau butlun. Batala ya batulu butlan dan butlanun. Itu artinya batal, itu artinya rusak. Ini padahal yang dituntut bukan itu. Kenapa kita kok kemudian menyimpulkan bak lam itu batanya batalun, yang itu artinya pahlawan, itu artinya jago, itu artinya juara. Ini konteks. Kalimat sebelum dan sesudahnya itu adalah membimbing kita untuk kemudian berkesimpulan bak lam itu harus dipaksa dengan sesuatu yang positif, dan itu berarti juara, bukan sesuatu yang rusak dan seterusnya. Itu adalah proses berpikir begitu itu. Ya, coba sampean, semakin sampean itu memaksimalkan pikiran, semakin memungkinkan untuk bisa sampean. Ketika sampean malas untuk berpikir, maka semakin jauh kita untuk kemudian bisa baca kitab. Itu semacam itu. Kata-kata batalu harus dibaca batal, bahkan bukan butlun, karena butlun tulisannya sama, harokatnya dibedakan, itu menjadi berbeda arti. Ya, kata-kata harun itu artinya adalah
panas. Kalau hurun itu adalah merdeka. Ha'ro sama itu. Ba'ro itu sama juga. Barun itu artinya daratan, birun itu adalah kebajikan. Kemudian kalau burun itu artinya gandum. Sama tulisannya itu. Ya. Dan saya selalu katakan yang namanya mufradat itu memegang peranan yang sangat penting, mufradat itu. Ya. Teman-teman kadang-kadang tidak paham bahwa yang namanya mufradat itu justru yang paling menentukan. Ya. Saya syuting teori dasar ilmu nahwu itu sudah 49. Kira-kira mungkin 100 episode mungkin itu sudah hatam lah kira-kira begitu. Sudah mulai dari awal sampai akhir. Ya, kan cuma 100 pertemuan. Tapi kalau mufradat itu nggak ada batas pertemuannya itu, terus diupdate terus. Itu semacam itu. Ya. Ya. Kata-kata butlun itu artinya batal, butlan itu artinya batal, kalau batal itu artinya juara, jago. Oleh sebab itu, pendampingan terhadap kamus menjadi sangat penting. Tuh, ya, itu diperhatikan itu. Wa angkaro alaihi da'wahu riyadiyun akharu, diperhatikan seperti yang saya katakan tadi. Ini banyak, ya, masalahnya banyak di sini. Satu, latihan tentang dhamir, ya. Kalau seandainya kita bertemu dengan isim dhamir, dhamir itu ada 3 klasifikasinya. Ada dhamir mutakallim, ada dhamir mukhatab, ada dhamir ghaib. Kalau mutakallim itu kita tidak butuh yang namanya marji'ud dhamir. Ini tempat kembali dhamirnya kemana ini? Tidak ada pertanyaan itu ketika sudah ana, nahnu, nggak ada itu. Ketika mukhatab, anta, antuma, antum dan seterusnya itu juga gak ada pertanyaan. Pertanyaan itu menjadi tidak relevan. Anta ini dikembalikan kemana? Itu juga tidak relevan. Kalau sudah huwa, huma, hum dan seterusnya yang termasuk dalam ghaib dan ghaibah itu, maka butuh yang namanya marji'ud dhamir. Di sini, ya, di sini itu seperti itu. Itu. Wa angkara alaihi da'wahu riyadiyun akharu. Kenapa kok kemudian dakwahu di situ ditentukan sebagai maf'ulun bihi, riyadiyun ditentukan sebagai fa'il? Karena konteks menuntut itu. Ya. Kata-kata dakwahu memungkinkan untuk ditentukan sebagai fa'il. Kenapa Ustaz? Karena kebetulan ini adalah i'rabnya takdir ini. Kebetulan dakwah itu adalah termasuk dalam kategori isim maksur yang tulisan antara dibaca rofa, dibaca nasob dan dibaca jer itu sama. Kata-kata dakwahu itu rofaknya ya dakwahu, nasobnya ya dakwahu, jernya juga dakwahu. Nggak mungkin berubah itu. Kenapa? Karena ini isim maksur. Isim maksur dalam semua i'rabnya, apakah pada waktu rofa, apakah pada waktu nasob, atau apakah pada waktu jer, itu semuanya sifatnya adalah muqaddaron. Kenapa dakwahu ini kok kemudian ditentukan sebagai fa'il Ustaz? Oh, ditentukan sebagai maf'ulun bihi. Karena murad, karena konteks menuntut itu. Dan ternyata seorang olahragawan yang lain, atlet yang lain mengingkari dakwahnya. Mengingkari. Siapa yang mengingkari? Pertanyaan seperti yang sering saya katakan. Pertanyaan dengan menggunakan fi'il yang aktif melakukan pekerjaan menggunakan maklum, itu jawabannya adalah fa'il. Pertanyaan dengan menggunakan kata kerja pasif, itu jawabannya adalah maf'ulun bihi. Itu seperti itu. Ya. Pertanyaan dengan menggunakan kata kerja aktif, itu jawabannya adalah fa'il. Pertanyaan dengan menggunakan kata kerja pasif, itu jawabannya adalah maf'ulun bihi. Siapa yang mengingkari? Siapa yang mengingkari? Yang mengingkari itu adalah riyadiyun akhar. Berarti itu adalah jawaban dari siapa yang mengingkari. Ya. Itu adalah merupakan jawaban dari kata kerja aktif. Berarti di situ fa'il. Oleh sebab itu riyadiyun di situ memang layak dari sisi konteks itu untuk kemudian ditentukan sebagai fa'il. Karena demikian bacaannya wa angkarolan mengingkari
dan mengingkari alaihi atas riyadiyun, mengingkari dakwahu. Apa yang diingkari? Yang diingkari itu adalah klaimnya, pengakuannya. Dakwahu di situ berarti cocok sebagai jawaban untuk kata kerja pasif. Apa yang diingkari? Siapa yang mengingkari? Jawabannya adalah fa'il. Apa yang diingkari? Itu adalah jawabannya adalah maf'ulun bihi. Karena demikian cara bacanya seperti tadi. Wa angkaro, dan mengingkari alaihi atas riyadiyun, mengingkari dakwahu akan dakwahnya, akan dugaan atau klaimnya atau pengakuannya Riyadi. Siapa yang mengingkari? Riyadiyun akharu. Riyadiyun akharu, misalnya seorang olahragawan akharu yang lain. Begitu. Akharu jadi apa ini Ustaz? Jadi naat. Kenapa kok naat? Karena isim sifat ini, yang lain artinya. Ya. Kok tidak ditanwin itu Ustaz? Iya, karena ini adalah isim ghairu munsharif, memenuhi persyaratan. Seperti yang pernah sudah saya tegaskan, saya jelaskan. Ya. Ini mengikuti wazan af'alu. Hamzah itu adalah huruf di antaranya. Hamzah itu antara huruf sahih dan huruf illat. Gitu. Huruf illat itu menerima hadzaf, menerima qalb, menerima ibdal. Huruf sahih, huruf illat itu. Rek wawu itu biasa berubah menjadi ya, berubah menjadi alif, bisa berubah. Biasa itu. Rek hamzah kadang-kadang berubah, kadang-kadang tidak. Oleh sebab itu hamzah perlu disendirikan karena tidak sama dengan huruf sahih yang lain. Hamzah itu adalah huruf diantaranya. Ketika ada hamzah kumpul jadi satu, dua hamzah kumpul jadi satu. Itu iklalnya begitu. Maka hamzah yang kedua itu harus dirubah menjadi huruf yang sesuai dengan huruf harokat huruf yang pertama. Saya ulangi lagi. Kalau ada dua hamzah berkumpul jadi satu dan ternyata hamzah yang kedua itu disukun. Ada dua hamzah berkumpul jadi satu, hamzah yang kedua itu ternyata disukun. Maka hamzah yang kedua itu harus dirubah menjadi huruf yang sesuai dengan harokat hamzah yang pertama. Kalau harokat hamzah yang pertama adalah fathah, maka dirubah menjadi alif. Kalau harokat hamzah yang pertama itu adalah kasroh, maka dirubah menjadi iya. Kalau harokat hamzah yang pertama itu dhammah, maka dirubah menjadi wawu. Amana, asalnya mana, yu'minu. Kalau uminu bisa kalau hamzah mudharaah itu, ya. Kemudian imanan, asalnya begitu. Amana, a'mana. Imanan. Itu kaidah hamzah. Sampean pokoknya kudu banyak koleksi. Ya, semakin banyak sampean, maka sampean masuk lautan itu ibarat membawa kapal ikan, tidak pancing. Makin banyak hal-hal yang kemudian memungkinkan untuk kemudian bisa kita analisis. Begitu ya. Ya. Selanjutnya kita lanjutkan besok lagi ya, karena ini waktunya terbatas gitu. Semoga manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo silakan belajar dengan teman. Ayo belajar.